Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Profesor Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih, MSI, Sekretaris Jenderal Bapak Syamsul Qomar, Bapak Dr. Arfian, SAG, SPSI, MSI, para presidium, pengurus senior HMI, akademisi, dan tokoh masyarakat, serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Terima kasih kepada Majelis Nasional KAHMI atas undangan yang sangat bermakna ini. Hadir di forum KAHMI berarti hadir di ruangan gagasan, ruang kebangsaan, dan ruang tanggung jawab moral. KAHMI adalah simpul intelektual muslim yang sejak awal membawa ruh keislaman, keindonesiaan, dan pengabdian kepada umat serta bangsa. Karena itu, tema tambang rakyat dan permasalahan lingkungan hidup sangat tepat dibicarakan di sini. Karena ia menyentuh persoalan keadilan ekologis dan keadilan moral sekaligus. Hadirin yang saya hormati, saya ingin memulai dari satu pernyataan mendasar tentang tambang rakyat tidak boleh dipandang secara hitam putih. Banyak masyarakat masuk ke aktivitas tambang bukan karena ingin merusak. Mereka masuk karena tidak ada pilihan ekonomi yang layak. Lahan pertanian tidak cukup, pekerjaan formal terbatas, akses modal sulit. Namun kita juga harus jujur, di balik pekerja kecil yang turun ke lubang tambang, sering ada rantai pemodal, penampung, dan pihak-pihak yang mengambil keuntungan jauh lebih besar. Kalau negara hanya menertibkan orang kecil tanpa menyentuh jaringan di belakangnya, kita hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Pada saat yang sama, alasan ekonomi tidak boleh menjadi pembenaran untuk merusak lingkungan. Sungai tidak boleh menjadi tempat pembuangan merkuri. Tanah tidak boleh dikeruk lalu ditinggalkan tanpa pemulihan. Anak-anak tidak boleh tumbuh di ruang hidup yang airnya tercemar dan masa depannya dirampas. Maka posisi saya jelas. Tambang rakyat harus ditata, bukan sekedar ditertibkan. Rakyat kecil harus dilindungi, bukan dikriminalisasi. Lingkungan harus dipulihkan, dan jaringan ilegal yang mengeksploitasi rakyat serta merusak alam harus ditindak tegas. Hadirin yang saya muliakan, dampak lingkungan pertambangan rakyat tidak bisa dianggap ringan. Pencucian biji dan penggalian sedimen menyebabkan kekeruhan air dan menurunkan kualitas sungai. Penggunaan merkuri pada tambang emas skala kecil mencemari air, tanah, masuk ke rantai makanan, dan membahayakan kesehatan ibu, anak, serta pekerja. Lahan yang ditinggalkan tanpa pemulihan memicu konflik dengan pertanian dan merampas ketahanan pangan desa. Inilah wajah ganda tambang rakyat. Di satu sisi memberi penghidupan cepat, di sisi lain jika tidak ditata menjadi sumber kerusakan, konflik, dan kemiskinan baru. Hadirin yang saya hormati, pendekatan kita tidak boleh hanya represif. Pengalaman menunjukkan bahwa menutup lokasi tanpa alternatif ekonomi selalu gagal. Masyarakat kembali lagi karena perut tidak bisa menunggu kebijakan selesai. Sebaliknya, pembiaran juga berbahaya. Jalan yang kita perlukan adalah penataan menyeluruh melalui 5 langkah. Pertama, membedakan dengan jelas antara rakyat kecil yang bertahan hidup, pelaku ilegal yang merusak, dan pemodal besar yang bersembunyi di balik wajah tambang rakyat. Ketiganya tidak boleh diperlakukan sama. Kedua, formalisasi yang selektif. Di wilayah yang secara ekologis memungkinkan kegiatan rakyat diarahkan masuk ke sistem legal dan bertanggung jawab. Tapi di kawasan lindung, sumber air, atau wilayah rawan bencana harus dihentikan. Ketiga, standar lingkungan yang realistis dan operasional. Larangan merkuri di area permukiman, pengukuran kualitas air berkala, kewajiban menutup lubang, dan pemulihan lahan tetap tegas tetapi dapat diterapkan oleh penambang kecil. Keempat, kelembagaan rakyat. Koperasi atau kelompok usaha menjadi pintu masuk untuk pembinaan, pengawasan, keselamatan kerja, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Tanpa kelembagaan, negara sulit membina. Tanpa data, negara sulit mengawasi. Kelima, pemulihan lingkungan berbasis masyarakat, warga lokal dilibatkan sebagai pelaku utama rehabilitasi lahan dan sungai. Sehingga pemulihan menjadi sumber kerja baru, bukan sekedar kewajiban administratif. Hadirin yang mulia, di titik inilah saya melihat forum KAHMI memiliki makna strategis. Tema tambang rakyat adalah medan pertemuan 3 gerakan besar. Gerakan keagamaan mengingatkan bahwa bumi adalah amanah, manusia adalah khalifah, bukan penguasa yang bebas menguras, melainkan penjaga keseimbangan.
Menjaga sungai adalah kesalehan. Memulihkan lahan rusak adalah kesalehan. Tidak mewariskan bencana kepada anak cucu adalah kesalehan. Gerakan buruh mengingatkan bahwa di balik setiap kebijakan lingkungan ada manusia yang bekerja. Pekerja tambang rakyat sering berada dalam kondisi paling rentan. Tanpa alat pelindung, tanpa jaminan kesehatan, tanpa kepastian hukum. Menjaga lingkungan bukan memusuhi pekerja. Justru menjaga lingkungan berarti menjaga pekerja dan keluarganya. Gerakan lingkungan mengingatkan bahwa alam memiliki batas. Sungai, tanah, dan hutan punya daya dukung. Kalau batas itu dilampaui, yang datang bukan keuntungan, tetapi bencana. Bila ketiga gerakan ini berjalan sendiri-sendiri, solusinya akan pincang. Tetapi bila dipertemukan, kita menemukan jalannya utuh. Rakyat tetap hidup, pekerja terlindungi, lingkungan dipulihkan, dan hukum ditegakkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada keluarga besar Kahmi, saya menitipkan pesan, mari kita bangun keadilan ekologis. Ekologi yang tidak membiarkan alam dirusak, tidak menyingkirkan rakyat kecil, menindak perusak besar, memulihkan lingkungan, dan membuka jalan ekonomi baru. Tambang rakyat adalah ujian bagi nurani negara. Apakah negara hanya datang membawa larangan atau hadir membawa penataan? Apakah negara hanya melihat warga kecil sebagai pelanggar atau juga sebagai warga negara yang membutuhkan jalan keluar? Saya percaya dengan kolaborasi pemerintah, Kahmi, kampus, gerakan buruh, tokoh agama, dan gerakan lingkungan, kita dapat membangun jalan tengah yang adil, tegas terhadap kerusakan, adil kepada rakyat, serius dalam pemulihan, dan visioner dalam transformasi ekonomi. Mari kita jaga bumi sebagai amanah. Mari kita lindungi rakyat sebagai saudara. Mari kita tegakkan hukum sebagai pagar keadilan. Dan mari kita pulihkan lingkungan sebagai warisan terbaik bagi generasi Indonesia yang akan datang. Demikian sambutan dari saya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.